Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini karena kasih setia Tuhan tak pernah lekang oleh waktu yang selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Untuk itu, untuk merenungkan setiap kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita datang ke hadapannya dengan merendahkan hati di hadapannya dan mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga, kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian yang berkata, You are my all in all. You are my strength when I am
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh memasuki jalannya ibadah ini, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita supaya kita dilayakkan mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu hari ini kami memenuhi undangan Tuhan, datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Namun sebelum kami mengambil bagian dalam seluruh rangkaian ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasih-Nya, mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Baik dosa-dosa yang kami perbuat secara kesadaran kami, maupun dosa-dosa yang diakibatkan oleh pelanggaran-pelanggaran, bahkan oleh nenek moyang kami di masa silam. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni semuanya itu, sehingga kami dilayakkan pada hari ini untuk mendapatkan berkat dan anugerah, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang telah berkorban di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit hanya karena untuk menyelamatkan kami. Maka nyatakanlah belas kasih-Mu dan ampuni kami semua, sehingga kami semua memperoleh rahmat Tuhan ketika kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian, Dialah segalanya. Dirinya dan selamatkanku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 136, ayat 1 sampai dengan 3, ayat 10 sampai dengan 22, dan ayat 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel abdinya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang kasih yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam perenungan ini, mari kita serahkan firman ini untuk boleh diurapi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kembali di bulan kedua tahun 2026 ini Tuhan, minggu yang kedua ini Tuhan, kami kembali, Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kelemahan kami, Tuhan sendiri akan memampukan setiap kami, khususnya abdi-Mu yang akan membawakan firman ini, untuk boleh menangkap pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami dalam ibadah ini. Persiapkan hati kami Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami, menolong kami untuk menangkap pesan Tuhan, dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kelemahan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita sudah sama-sama dengarkan tadi dari Yohanes 13 ayat 35. Konteks firman Tuhan dinyatakan bagi saya adalah konteks yang luar biasa, Bapak Ibu. Yohanes 13 ini dinyatakan oleh Tuhan di malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Malam terakhir di mana dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Malam terakhir di mana beliau tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Malam terakhir di mana beliau juga tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid masih ribut soal siapa yang terbesar dalam pelayanan mereka. Di momen rapuh seperti ini, Tuhan menyatakan firman yang sama-sama kita baca tadi. Bahwa dunia akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebuah perintah baru yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, di tengah kerapuhan para murid, Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mundur sedikit ya, masih dalam Injil Yohanes ini, perubahan relasi antara Tuhan Yesus dan murid-murid ini bagi saya menarik untuk saya ungkapkan dan sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama adalah ketika di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan memanggil murid-muridnya. Yohanes 8 ayat 31, relasinya masih seperti murid, ya, menjadi penjala manusia. Dari murid ini kemudian masih menjelang penyaliban Tuhan Yesus, Tuhan masih menyatakan bahwa mereka adalah muridnya. Tidak lama setelah itu, Yohanes 15 ayat 14-15, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku. Nah, nanti setelah kebangkitan, maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa kamu adalah saudaraku. Jadi ini bukan soal identifikasi sosial yang terbatas. Ketika Tuhan mengatakan bahwa supaya
semua orang tahu, dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku adalah sebuah pernyataan identitas yang seharusnya dilihat oleh orang-orang tentang murid Kristus. Oh, Tuhan nggak bilang, kamu adalah muridku kalau orang melihat bahwa pelayananmu berkembang luar biasa, gerejamu besar, pengikutmu banyak. Tuhan tidak bilang bahwa kamu adalah murid-muridku kalau doktrinmu itu solid, kuat, benar. Perintah sederhana ini, dunia akan melihat, kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi. Jadi bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia itu tidak melihat relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita rasakan secara pribadi. Ada orang yang senang ya memakai istilah saya ini murid Kristus. Ada orang yang senang memakai istilah saya ini sahabat Kristus. Ada juga yang senang menggunakan istilah saya ini saudara Kristus. Itu relasi antara kita, saya, dan Kristus yang tidak semua orang bisa merasakan karena itu pengalaman pribadi saya. Tapi di sini ketika Tuhan Yesus menyatakan itu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka bahwa dunia itu melihat sesuatu yang nampak, fenomena yang dunia ini lihat. Dunia tidak bisa melihat iman yang merupakan pengalaman pribadi, tapi dunia bisa menilai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya entah itu murid Kristus, sahabat Kristus, atau saudara Kristus. Apalagi anak-anak Tuhan. Dunia tidak mengerti apa itu doktrin. Bisa saja malah bingung. Karena gereja A mengatakan doktrinnya A, gereja B mengatakan doktrinnya B, gereja CC semuanya merasa yang paling benar, paling solid. Tapi dunia peka pada satu hal, relasi. Nah di sini saya mau mengajak kita untuk mulai melihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa kita adalah matetai mu, murid Tuhan Yesus. Adalah orang-orang yang sedang dibentuk, belum selesai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bagi saya ini mematahkan pantun ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yang pesannya bahwa murid akan lebih pintar dari gurunya. Nah, ini mematahkan itu. Arti murid di dalam konteks relasi Tuhan Yesus dengan para muridnya adalah bagaimana para murid ini bisa menjadi serupa dengan Kristus yang tidak terjadi bagi saya pribadi. Jadi di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa menyerupai Kristus. Baik itu dalam pikirannya, perasaannya, kerja emosinya, maupun tingkah lakunya. Nggak ada yang bisa. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa. Jadi murid-murid ini tidak akan melebihi Tuhan Yesus. Mereka akan belajar sepanjang usianya untuk menyerupai Tuhan Yesus. Sehingga bagi saya tidak heran ketika dalam suasana yang rapuh, Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati, Petrus akan menyangkal, murid-murid ribut siapa yang terbesar, Tuhan mengingatkan mereka, kamu itu masih proses belajar menjadi murid yang seharusnya dengan kekuatan dari Roh Kudus belajar terus-menerus. Untuk apa? Supaya orang tertarik. Nah, dari sini masuklah. Faktor apa yang membuat orang kemudian bisa tertarik? Faktor apa yang bisa membuat orang kemudian melalui murid-muridnya bisa memuliakan Bapa di surga?
Tuhan Yesus mengingatkan, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Agape. Nah, konteks budaya saat itu mengenal berbagai macam istilah kasih. Ada eros, itu kasih suami dan istri, pasangan, ketertarikan seksual, cinta, romansa. Ada storge, kasih orang tua kepada anak-anaknya. Ada juga phileo, kasih antar sahabat. Agape bukan kasih yang berdiri sendiri. Agape menjadi kasih yang mengikat ketiga macam kasih ini, yang menyempurnakan semuanya. Jadi bagi saya, orang yang tidak mengalami eros, mengasihi pasangannya, karena ketertarikan fisiknya, tertarik dengan tingkah lakunya, tertarik dengan suaranya, bentuk tubuhnya. Kalau dia tidak bisa memahami eros, sulit memahami agape. Kalau orang tua yang tidak mengasihi anaknya, storge. Seorang ibu yang dengan sabar ya, menyusui anaknya, mengganti popoknya ketika anaknya buang air kecil, buang air besar. Sulit sekali akan bisa mempraktekkan agape. Seorang sahabat yang tidak bisa mempraktekkan bagaimana menjadi sahabat yang saling membantu, saling menolong, sulit sekali. Jadi agape bukan kasih yang berdiri sendiri, tapi agape adalah kasih yang kemudian mengikat tiga macam kasih ini dan menyempurnakan ketiganya. Nah, ini yang sulit, Bapak Ibu. Kebanyakan manusia berhenti, entah itu di eros, entah itu di storge, entah itu di phileo. Begitu objek yang dia nyatakan kasih itu tidak meresponi sesuai dengan keinginan dia, hancur semua. Tidak heran ada luka dalam pernikahan, bahkan perceraian. Tidak heran ada konflik orang tua dan anak. Tidak heran sahabat pecah kongsi. Karena berhenti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga bagi saya, pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, orang-orang yang Tuhan pilih, yang belajar sepanjang usianya itu, menjadi pesan yang penting. Agape. Dalam semua hal yang kamu lakukan, nyatakan agape itu dalam kehidupanmu, supaya orang bisa melihat perbedaanmu dengan dunia ini. Agape ini menjadi identitas yang terlihat dalam relasi. Bukan sekedar dari pengakuan diri kita sendiri. Nah, saya jadi ingat anak saya beberapa waktu lalu sakit, yang paling kecil ya. Anak saya paling kecil ini paling sering sakit ya. Anaknya aktif sekali ya. Banyak sekali kegiatan di sekolahnya, senang hiking, naik gunung dengan teman-temannya, ya. Senang main, ya. Sementara badannya paling kurus. Ya. Ketika dia sakit, maka saya sebagai ayahnya, apa yang mesti saya lakukan? Bukan sekedar storge, tapi ada agapenya. Itu menjadi pergumulan bagi saya, bagaimana saya bisa menyatakan kasih agape dalam kondisi seperti itu. Apakah saya memanjakan dia, atau saya mengingatkan dia? Apakah saya menolong dia pergi ke dokter, ya,
Saya minta setelah dari dokter, habis ini kamu ya suntik imun booster lah ya, karena cuaca lagi nggak bagus, di Bandung sedang musim influenza yang cukup parah itu. Tapi ada teguran. Makan kamu juga teratur ya, jangan kalah dengan penyakit. Jangan manjakan dirimu dengan penyakit itu. Tapi saya masih bergumul, apakah itu saya menyatakan sekedar storge atau agape. Ini semua proses belajar, Bapak Ibu. Kalau orang melihat kesaksian saya ini, apakah mereka melihat hanya storge atau agape? Itu masih dalam pergumulan saya. Sehingga bagi saya agape adalah pernyataan kasih yang luar biasa, yang begitu sulit. Agape adalah wujud kemuliaan Tuhan yang seharusnya bisa dinyatakan dan disentuh serta dirasakan oleh manusia sekeliling kita. Tapi realitasnya, saya sebagai abdi Tuhan, sebagai pastor, pemimpin dalam pekerjaan saya, kalau kata-kata saya melukai, walaupun intentionnya menurut saya benar, apakah itu agape? Kalau saya rajin ibadah, tapi senang menjatuhkan orang, apakah itu agape? Oh, saya pelayanan di mana-mana, tapi saya tidak punya empati, apakah itu agape? Sehingga merenungkan firman ini, saya mulai bertanya-tanya dalam diri saya. Jangan-jangan ya, saya hanya sibuk dengan tingkah laku agamawi yang tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Sekedar sibuk dan hanya untuk kebutuhan diri saya sendiri. Ini yang diwanti-wanti oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada murid-muridnya. Dan luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini dicerminkan oleh pernyataan di Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku berbicara dengan bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku punya iman yang memindahkan gunung, sekalipun aku memberi seluruh hartaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jikalau aku tidak mempunyai agape, Oten, Amy, aku nothing, nihil, tidak ada harganya, tidak ada artinya, tidak ada kontribusinya. Padahal spektakuler, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang mengagumi Mother Teresa, kurang apa? Tapi Paulus mengingatkan, banyak orang mengagumi martir-martir yang luar biasa. Tapi diingatkan lagi. Banyak orang yang melihat nubuatan, mujizat terjadi. Tapi menurut Paulus, hati-hati ya. Semua itu bisa dilakukan tanpa kasih agape. Luar biasa Bapak Ibu. Sehingga bagi saya hari ini, pesan murid-murid ini, mengingatkan kepada saya, Tuhan tidak sedang mencari murid yang bersuara lantang, khotbah yang berapi-api, berani menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan juga tidak sedang mencari murid yang bisa mengerjakan karunia-karunia yang paling spektakuler, mujizat yang luar biasa. Orang sakit sembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat. Tuhan tidak sedang mencari murid yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita, Tuhan mencari orang-orang yang mau mengikat kasih eros, kasih storge, kasih phileo dengan kasih agape. Apa itu Bapak Ibu? Kasih yang sabar. Dalam semua itu, entah itu eros, entah itu storge,
Entah itu filio. Apakah saya sabar ya? Ketika orang-orang yang saya layani dalam kehidupan saya menunjukkan perilaku yang tidak sesuai harapan saya. Apakah saya murah hati? Apakah saya tidak memegahkan diri dalam semua pelayanan-pelayanan saya? Apakah saya tidak mencari keuntungan sendiri? Apakah kasih yang saya kerjakan menanggung banyak penderitaan orang lain, menolong mereka? Apakah kasih saya memunculkan pengharapan bagi orang-orang yang saya layani? Dan apakah kasih saya, apapun yang terjadi dalam hidup saya, adalah kasih yang setia sampai akhirnya? Nah, dunia memerlukan kasih agape yang mengikat semua kasih yang kita praktekkan, upayakan dalam kehidupan kita. Di sanalah Injil berdiri tegak. Dan teladan utama kita adalah Kristus, yang tidak hanya mengajarkan kasih, tapi dia mempraktekannya, mendemonstrasikannya di atas kayu salib. Ia taat sebagai anak. Ia membuka hati sebagai sahabat. Di tengah kesakitannya, ketika penjahat di sebelahnya itu menunjukkan pertobatan, Tuhan Yesus menyatakan, pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Lalu bangkit dan memanggil kita semua sebagai saudara. Murid menjadi saudara. Inilah kasih agape yang saya nyatakan tadi. Tidak mungkin dikerjakan oleh manusia di dunia ini. Hanya dengan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus. Kita dimampukan, tapi tidak bisa 100%. Menyerupai, tidak sama. Ini yang perlu kita renungkan. Mulai hari ini, mari kita sama-sama mohon kekuatan dari Roh-Nya yang kudus. Supaya dunia tidak hanya melihat dari apa yang bisa kita lakukan, tapi merasakan siapa kita ketika kita menjadi murid-murid yang bukan hanya saling mengasihi di antara kita, tapi juga melebar, meluas ke sekitar kita. Karena pada akhirnya, iman akan muncul dari penglihatan. Apa yang dunia lihat, apa yang dunia rasakan, itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan melalui kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari, mulai hari ini, kita minta pertolongan dari Tuhan. Apakah kita sekedar berhenti di eros, storge, filio, atau Tuhan yang akan memampukan kita membungkus semua itu dengan kasih agape. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surga karena hari ini kami kembali diingatkan betapa tidak mudahnya menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus bukan hanya relasi pribadi antara kami dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan menjadi murid Kristus adalah cerminan dari kasih Tuhan Yesus yang kami rasakan, yang kemudian kami pantulkan
kepada orang-orang sekitar kami. Ada banyak hal yang menghambat pantulan kasih Kristus melalui kami. Dosa-dosa kami yang masih kami nikmati. Manifestasi kasih kami yang berhenti di eros, berhenti di storge, berhenti di phileo. Karena itu semua ternyata hanya wujud dari bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan kami melalui kasih yang kami nyatakan itu. Tapi hari ini kami belajar. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami dengan kasih agape. Tuhan Yesus akan memimpin kami, menolong kami untuk bisa memantulkan kasih agape yang penuh pengorbanan. Kasih agape yang setia. Kasih agape yang bukan karena, tapi walaupun kami orang-orang berdosa, Tuhan mengasihi kami tanpa syarat, tanpa ada habis-habisnya, senantiasa menantikan pertobatan-pertobatan kami. Peliharakanlah firman ini Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan mampukan kami untuk menyatakan kasih agape melalui keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena hanya dengan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, kami pasti bisa melakukan semua itu. Bukan untuk kemuliaan kami, tapi supaya semua orang yang melihat perbuatan kami yang baik memuliakan Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus, kami serahkan firman ini dan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Amin. Bapak Ibu, tibalah kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria atau QR Code yang akan tertera di layar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, Dia buka jalan. Dengan cara yang ajaib dibuka
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika kita berdoa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kami mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kami terberkati oleh layanan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Kiranya firman kebenaran itu tertanam dalam ingatan dan hati kami, dan melaluinya kami memiliki pedoman yang akan memandu arah hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa melalui ibadah hari ini, kami bisa menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, yang mana ketika kami berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan ini, kami percaya Tuhan telah hadir ada di tengah-tengah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, menaikkan segala pujian syukur, sekaligus menaikkan segala permohonan kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, tolonglah setiap umat Tuhan yang hari ini telah datang bersama-sama dengan kami semua yang hadir dalam rumah ibadah ini, agar Tuhan mendengar setiap seru doa permohonan mereka. Kami semua akan datang membawa beban pergumulan hidup kami masing-masing. Maka tolonglah ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang membawa pergumulan hidup mereka, membawa persoalan hidup mereka, membawa kesulitan hidup mereka. Kiranya Tuhan berkenan menampung, mendengar, dan bahkan memberikan pertolongan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang dengan membawa beban kesehatan tubuhnya, yang lemah, yang sakit, Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian mereka, kesulitan keuangan mereka, bahkan persoalan yang mereka hadapi di tengah-tengah pekerjaan mereka. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah ini mengalami pertolongan dan mukjizat yang datang dari Tuhan. Setiap anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh dengan doa dan permohonannya di hadapan Tuhan, maka kiranya Tuhan berkenan mengasihi mereka dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang datang dengan beban pergumulan terkait dengan relasi hubungan mereka antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan mertua dengan menantu, saudara sekandung mereka. Tuhan tolonglah Engkau menjadi juru damai yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa membuat mereka mengalami pemulihan kembali, sehingga terjadi relasi yang baru yang didasarkan kepada kasih Kristus yang telah mereka alami, yang telah mereka terima melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang datang dengan pergumulan terkait dengan masalah pendidikan mereka, masalah sekolah anak-anak mereka. Tuhan tolong yang menyangkut biaya pendidikan Tuhan memberkati, yang menyangkut nilai-nilai akademis di sekolah Tuhan memberkati, sehingga anak-anak umat Tuhan di gereja-Mu ini semuanya memiliki prestasi yang membanggakan semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan doa kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di dalam gereja ini. Tak lupa kami juga mendoakan setiap gereja ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, para gembala-gembala gereja lokal, para penginjil, guru-guru Injil yang telah ditugaskan untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan juga memberkati dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati gereja-gereja di bawah naungan Sinode Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Semua para pelayan Tuhan, para pastor, para guru Injil, evangelis yang diutus di medan pelayanan yang sulit di daerah-daerah terpencil di berbagai wilayah di negeri ini. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, membuat pelayanan mereka semuanya berhasil, jiwa-jiwa yang tak terlayani dapat dijangkau, mereka diperkenalkan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami pembaharuan dalam hidup mereka, karena Tuhan Yesus Kristus telah diterima menjadi juru selamat dalam kehidupan mereka. Berkati pertumbuhan gereja-gereja di lingkungan Sinode GPI ini ya Tuhan, supaya gereja yang Tuhan telah dirikan ini, gereja yang akan tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkati pengurus Sinode pusat kami, bahkan yang ada di daerah-daerah sekalipun,
semua bisa bekerja sama untuk membawa kesejahteraan bagi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan Wakilnya, berkati pula kabinet menteri yang menyertai mereka, supaya mereka semua bisa bekerja bersama-sama dalam sinergi yang sama untuk mensejahterakan seluruh rakyat wilayah negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, hadirkanlah berkat-Mu berlimpah atas bangsa kami. Dijauhkanlah bangsa kami dari bahaya bencana alam yang menakutkan. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana sakit penyakit. Dijauhkanlah bangsa kami dari bencana peperangan. Supaya negara kami tetap aman di tengah-tengah bangsa di dunia ini. Bangsa kami tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, tetapi biarlah kiranya tangan kasih Tuhan yang menjagai bangsa kami tetap utuh dalam kesatuan NKRI ya Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati bangsa kami supaya hidup toleransi antar agama di negeri kami ini tetap terjaga dengan aman. Sehingga kami semua bisa menjalankan tugas kewajiban iman kami bersama-sama untuk bisa beribadah tanpa gangguan dari pihak yang lain. Oh Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu atas bangsa kami, karena Tuhan telah menaruh dan memilih kami menjadi bagian dari bangsa ini, supaya kehidupan anak-anak Tuhan di negeri ini tetap bisa menjadi terang yang bisa menyinari di lingkungan sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai umat warga gereja, sekalipun sebagai umat warga negara. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya doa-doa kami sampai kepada pendengaran Tuhan. Sebab doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Imamat pasal 19 ayat 18 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Doksologi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah selesai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Maka sekarang, arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, terpujilah Tuhan yang telah menuntun jalannya ibadah di saat ini sehingga boleh selesai dengan begitu baik. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, is crowned with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my song, all of my debts, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and